Kamu udah sadar. Aku senang kamu sadar, Zahra. Ya Allah, sungguh pedih hati ini melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra. Hasil tes Mbak Afifah menunjukkan kalau Mbak Afifah menderita gangguan fungsi ginjal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Umi. Kenalkan, ini ponakan saya, namanya Torik. Mau belajar ngaji sama Omi. Torik, Umi. Keponakan Tante Rempong ini ganteng juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi seneng kamu datang. Tapi Umi harap kamu jangan mengganggu hubungan Abah sama Afifah ya. Karena hubungan mereka sekarang sudah mulai membaik. Rehan, demi ketenangan di rumah ini, jangan ganggu Afifah lagi ya. Enggak, Umi. Rehan gak akan ganggu Afifah lagi. Rehan janji. Makasih, sayang. Rehan sebenarnya kemari ingin minta tolong sama Umi. Umi, tolong ajak jamaah Umi untuk mendoakan Zahra yang sedang koma. Kemarin setelah operasi pengangkatan tumor otaknya, Zahra koma, Umi. Astagfirullahaladzim. Rehan berharap dengan makin banyak orang yang mendoakan Zahra, akan semakin baik untuk Zahra. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Zahra koma. Kenapa kamu baru bilang sekarang tentang Zahra, ya Allah, Rehan? Rehan gak mau bikin Umi khawatir. Pokoknya Umi mau lihat Zahra sekarang. Umi, aku ikut ya, Umi. Enggak, jangan. Kamu di rumah aja. Nanti kamu dicariin Abah. Umi, selama ini Zahra udah baik sama aku. Aku juga pengen ikut ngedoain dia sama ngeliat dia, Umi. Aku mohon boleh ya? Umi siap-siap dulu ya. Di sini. Ibu yang sabar dan tawakal ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa yang terjadi pada Zahra itu adalah kehendaknya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Zahra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan segala manusia di muka bumi ini, sembuhkanlah Zahra. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Dan jadikanlah penyakit yang diderita ini sebagai pelebur dosanya ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah yang maha penyembuh, berikanlah kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Kamu harus kuat, Tak. Mama yakin kau bisa bertahan. Jangan pernah tinggalin Mama, Tak. Kamu sadar, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Zahra udah sadar, Nak. Zahra, kamu udah sadar. Aku senang kamu sadar, Zahra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sungguh pedih hati ini melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra. Aku gak berhak untuk cemburu. Ada gelombang mengerang memaksaku menghentikan semua. Kenapa aku gak bisa menepis ingatan itu? Hatiku sakit melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra.
Ya Allah, alangkah sulit mengusir perasaan cemburu ini dan melupakan Mas Rehan selamanya. Padahal aku sadar Zahra sangat-sangat membutuhkan Mas Rehan. Aduh ya Allah. Astaga, itu Hafifah pingsan. Gak ada satu orang pun. Kalau gue biarin Afifah di sini, mungkin dia nggak akan tertolong. Dengan begitu Umi bakal jadi istri satu-satunya Abah. Kenapa gue harus ingat kebaikan dia sih? Jadi nggak tega gue ninggalin dia. Afifah. Halo, assalamualaikum Umi. Umi, maafin aku ya Umi, aku banyak ngerepotin Umi. Aduh, Afifah, kamu tuh jangan mikirin apa-apa. Yang penting kamu tuh cepat sehat ya. Permisi. Dok, bagaimana hasil pemeriksaannya? Afifah sakit apa, Dok? Hasil tes labnya sudah ada sama saya. Sebentar. Hasil tes Mbak Afifah menunjukkan kalau Mbak Afifah menderita gangguan fungsi ginjal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Umi. Ginjal sebelah kiri sudah tidak aktif dan tidak berfungsi. Ginjal sebelah kanan sudah mulai terganggu. Kondisi seperti ini kami menyarankan Mbak Afifah segera mungkin untuk mendapatkan donor ginjal. Dok, tapi kenapa nggak ada gejala-gejala sebelumnya ya? Tentunya ada Mbak Afifah. Cuma Mbak Afifah mungkin menganggap hal remeh dan bahkan tidak pernah menghiraukan. Gejala umum penderita gangguan fungsi ginjal itu kesehariannya dia merasakan letih, lelah, bahkan mual-mual dalam beraktivitas. Jadi dok, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap Mbak Afifah, kami menganjurkan untuk cuci darah. Itu pun harus dilakukan secara rutin dan pemeriksaan teratur. Sampai kita menemukan pendonor ginjal yang sesuai untuk Mbak Afifah. Dok, apa nggak ada cara lain dok selain cuci darah? Cuci darah itu kan mahal dok biayanya. Dan Afifah, kamu nggak usah mikirin biayanya. Kalau Abah tidak mau membayar biayanya, biar nanti Umi yang menyelesaikan. Yang penting sekarang kamu harus semangat untuk sembuh. Umi, makasih Umi. Tapi sampai kapan aku harus ngerepotin Umi? Kamu jangan ngomong seperti itu, Afifah. Kita kan ini keluarga. Dan keluarga itu harus saling memperhatikan satu sama lain. Nyesel deh gue nolongin dia. Bakal jadi bebannya Umi lagi deh. Udah, kamu nggak usah cemas ya. Kamu istirahat di sini, biar Umi nanti yang kasih tahu Abah kalau kamu dirawat di sini. Ya. Makasih Umi. Ninda, ayo cepetan Ninda, kamu lambat banget sih ah. Iya, Mami bawel banget deh. Nggak tahu kenapa Mami sih? bawel lagi ya. Tante, tolong aku tante, please tolong aku, please ya. Kamu ini kenapa sih datang-datang langsung panik kayak begini? Ada apa? Ceritanya panjang, nanti aku jelasin ya. Kamu kok main nolong aja sih tuh anak ya? Kemana ya Pak? Selamat siang Bu. Ah, selamat siang Pak. Maaf, apakah Ibu melihat orang ini lari ke sini? Pak, kami baru keluar dari dalam rumah. Kami nggak melihat siapa-siapa di sini Pak.
Emangnya dia siapa sih, Pak? Orang ini bandar narkoba yang sudah lama menjadi target operasi kami. Oh, Kalau ibu dan adik melihat orang ini, tolong segera informasikan pada kami. Baik, Pak, baik. Kalau begitu kami mohon izin. Selamat siang. Permisi. Kamu ada apa? Hah? Ada polisi? Tante, ceritanya panjang Tante. Jadi aku harus tinggal di sini dulu sebentar Tante ya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa tinggal di sini. Kamu akan bawa masalah ke sini. Tante nggak mau kesangkut-sangkut sama polisi. Tante dengerin aku dulu Tante, please. enggak bisa. Apaan sih lo mau tinggal di sini? Gue nggak mau rumah gue jadi sarang narkoba. Pokoknya aku harus tinggal di sini. Nggak boleh. Pokoknya Tante nggak kasih kamu tinggal di sini. Iya, pokoknya nggak bisa tinggal di sini. Pergi. Cepetan deh pergi. Tante ingat gak? Dulu, waktu mama saya bantuin Tante. Waktu Tante masih susah. Sekarang apa balasannya kayak gini? Suruh aku pergi. Ya udah. Kamu sementara waktu boleh tinggal di sini. Tapi kamu jangan bikin masalah di rumah ini. Terus kamu harus cari kerjaan supaya tetangga nggak pada curiga. Tante, kerja zaman sekarang kerja apaan coba? Ini yang jual narkoba, duitnya banyak. Kalau lo nggak mau kerja, lo pacarin aja tuh anak orang kaya yang warisannya banyak. Biar lo nggak narkobaan lagi. Boleh juga tuh. Ada gak? Ya udah. Sekarang kamu siap aja ikut Tante terus ya. Oke Tante, Nah, siap. tapi penampilan kamu nggak boleh begini. Oke? Siap Tante. Abah ngapain di rumah sakit? Ya Allah, siapa yang sakit lagi? Permisi, Bu. Terima kasih, Pak. Tapi Pak, kenapa jadi kayak gini sih? Abah nggak mau kehilangan Habib, Pak. Habib pasti sembuh. Kebanyakan disiksa sih, makanya sekarat. Kamu udahlah diamlah. Kamu jangan ngajak berantem sama Abah. Abah lagi sedih. Habib sakit. Habib kena penyakit gagal ginjal kayak begini. Sabar ya. Afifah gagal ginjal. Afifah. Kamu kenapa kesini? Rehan mau lihat Afifah, Bah. Kamu pergi ngapain? Gak ada urusan di sini. Abah nggak ada hak ngusir Rehan. Rehan mau lihat Afifah. Udah deh. Kamu jangan ngajak Abah ribut. Afifah lagi sakit. Abah, Mas Rehan udah, aku mohon jangan berantem, udah berhenti. Kamu nggak berantem. Abah nggak berantem. Kamu pergi. Pergi. Pergi ya. Abah, Rehan, aduh berhenti dong bertengkar. Afifah lagi sakit, malah pada berkelahi lagi. Baik. Abah akan kendalikan diri. Afifah sabar. Kamu pasti sembuh. Abah akan usaha. Dokter juga usaha untuk sembuhin kamu. Ya Allah, sudah lama sekali Abah tidak pernah memperhatikan aku seperti dia memperhatikan Afifah. Bahkan kalau aku sakit, Abah tetap nggak peduli. Umi, bukannya Umi ada jadwal pengajian ya? Ya Allah, Umi hampir lupa. Ningsih, tolong batalkan pengajiannya ya. Karena Afifah membutuhkan kita. Sebaiknya Umi buru-buru pergi ke pengajian. Ajak Asma. Kalau perlu ajak juga anak durhaka ini. Biar gak ngeganggu Abah. Abah pengen berdua dengan istri Abah. Ya. Ajak pergi. Ayo Asma. Ayo Umi. Kamu tunggu apa lagi? Udah jangan dilihat.
kamu temenin Umi di sini sambil dengerin tausiahnya Umi. Kamu kan udah lama nggak ikut sama Umi. Udah sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kenalkan ini ponakan saya namanya Torik, mau belajar ngaji sama Omi. Alhamdulillah. Torik, Umi. Keponakan Tante Rempong ini ganteng juga. Udah gede baru belajar ngaji. Bu Lela kalau ngomongin orang paling bisa. Ternyata ponakan sendiri nggak bisa ngaji, Bu. Ini kan ponakan bukan anak kandung. Kalau anak kandung saya ini Ninda. Kan ngaji terus di sini. Ya kan? Ibu-ibu, kalau ada seseorang yang mau hijrah, itu harus kita dukung. Dan Umi senang sekali kalau ada anak muda yang mau hijrah. Nah, dengar nggak tuh ibu-ibu? Jangan suka sok tahu, ya? Mi, Asma ke toilet dulu ya, kebelet. Torik, Iya, Umi. berhubung ini kan pengajian untuk ibu-ibu ya. Jadi Torik silakan tunggu di luar aja. Nanti kalau udah selesai tausiahnya, nanti Umi ajarkan ngaji. Oh, iya, Umi. Baik ibu-ibu, mari kita mulai pengajian kita. Maaf. Kecoanya udah terbang tuh. Makasih. Nggak nyangka ya, anak ustazah yang terkenal, Umi Marwah, udah cantik, soleha. Pasti kamu sering ikut Umi ke masjid ya? Dan pasti kamu banyak banget ilmu yang kamu tahu soal agama.